Adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan penuh sukacita ya. Sama seperti minggu lalu, hari ini kita masih belum bisa nih ibadah bersama di gereja. Tapi semoga itu tidak mengurangi sukacita kita, karena hari ini kita tetap bisa memuliakan dan memuji nama Tuhan melalui ibadah online. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu pada kami di sepanjang minggu ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Kau berikan. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online hari ini. Engkau yang berkati kami ya Bapak di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati dan memulihkan keadaan ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa ya Bapak. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap hari rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. seumur hidupku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Abang berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas belajar di rumah. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Dan jangan lupa tetap berdoa untuk kondisi kita saat ini, supaya wabah yang tengah melanda negara kita cepat berlalu ya adik-adik. Oke, sebelum kita masuk ke pengajaran kita, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan
untuk setiap kasih dan setiamu kepada kami. Hingga pada siang hari ini Tuhan, kami masih beroleh napas kehidupan. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Dari pagi hingga siang ini kami boleh melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya hapuskanlah itu supaya tidak menjadi penghalang bagi kami menerima berkat yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami hantarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan pada pengajaran kita minggu kali ini, yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Baik, mari kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pengajaran kita hari ini. Adik-adik, ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap selalu mengucap syukur atas apa yang telah kita dapatkan atau apa yang telah kita terima saat ini. Ini mengingatkan kita ke minggu-minggu sebelumnya, di mana kita merayakan hari kematian Yesus Kristus atau wafatnya Yesus Kristus yang disebut dengan Jumat Agung. Adik-adik, sebelum masuk ke topik kita, ke firman Tuhan hari ini, pembahasannya, kita flashback sedikit di mana tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sungguh luar biasa adik-adik. Itu adalah penyelamatan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada poin-poin pengorbanan Yesus Kristus pada saat disalibkan di dalam Bukit Golgota. Poin yang paling penting adalah Yesus merelakan dirinya untuk mengganti dosa-dosa kita umat manusia. Dosa abang juga, dosa adik-adik juga, dan dosa umat manusia yang percaya kepada Yesus. Nah, kenapa abang flashback sedikit tentang kematian Yesus Kristus? Karena firman kita hari ini akan mengingatkan kita bagaimana sih sikap kita kepada pengorbanan dari Tuhan itu. Apa yang akan kita tunjukkan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, apa yang harus kita buktikan sebagai anak-anak yang percaya kepada Allah, Juru Selamat kita yang telah rela berkorban di kayu salib. Nah, adik-adik, itu adalah sedikit flashback tentang pengorbanan Yesus itu. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut.
Once, there was a boy who got into trouble at school for disobeying. When he got home from school, his dad sent him to his room without dinner. After a while, his dad went in to talk to him and asked the boy what he thought his punishment should be. The boy answered, "I should be grounded for 2 weeks." The father answered, "I agree with that. That sounds like a fitting punishment. But instead, I'd like you to come out to the kitchen and have dinner with us, and then I'm going to take you out for ice cream." The boy was puzzled, but the father smiled and said, "That, my son, is grace." See, grace is when you get a blessing you didn't earn and don't deserve. This is how God treats us. He doesn't love us less if we blow it, or love us more if we do all the right things. Grace means that God forgives us and does amazing things for us simply because He loves us. In fact, the Bible says that's how we get to heaven, not by being perfect, but by God's grace. Ephesians 2 says God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. It's a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we've done, so none of us can boast about it. You and I are saved by grace, saved because God loves us and He gives us what we don't deserve. Because of our sin, you and I don't deserve to be in heaven with God, but He offers that to us anyway. Now, if you have questions about how to receive God's grace and God's gracious gift of salvation, make sure you watch the Foundations for Kids series. There's one more important thing for you to know about grace. Grace isn't just between you and God. The Bible says that because God treated us with grace, we should treat others with that same kindness. Romans 15:7 says, "Therefore, accept one another just as Christ accepted you, so that God will be given glory." You see, sometimes people do things that hurt our feelings or that we think are wrong. When that happens, we have an opportunity to show grace to someone else, to give them a blessing they didn't earn or deserve. Remember, that's how God treated us, and that's how God wants us to treat others. And there you have it. We're saved by grace, and then we live by grace. Take a minute now and talk about it with a grown-up. Oke adik-adik, kita saat ini masuk ke pembahasan firman Tuhan pada kita hari ini. Ya, sekilas setelah menyaksikan video tersebut, kita bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah tentang seorang ayah dan anak, yang ketika seorang ayah mengetahui kesalahan seorang anak, tetapi anak tersebut tidak menghindar, melainkan mengakui kesalahan dan layak dihukum. Tetapi apa yang dilakukan seorang ayah ketika mendengar pengakuan dari anak tersebut? Dia malah memberikan sebuah hadiah. Nah, di sini adik-adik kita anggap adalah hadiah itu adalah sebuah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nafas masih diberikan kepada kita, keluarga masih diberikan kepada kita, pekerjaan orang tua kita masih diberikan Tuhan untuk melengkapi kebutuhan hidup kita. Nah, kaitannya dengan firman kita hari ini apa? Nah, boleh kita lihat adik-adik di ayat yang ke-9 itu adalah, "Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Berkat yang kita terima itu adik-adik, itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang sebelumnya kita telah diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Setelah kita diciptakan, kita diberikan nafas kehidupan, kita segambar dengan Tuhan. Kita diberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Lantas, pantaskah kita menyombongkan diri? Oh, ingat adik-adik, itu semua bukan kepunyaan kita. Itu semua bukan milik kita, tetapi itu adalah semata-mata pemberian dari Tuhan.
pemberian dari Tuhan kepada kita, berkat dari Tuhan yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, menariknya adik-adik, di ayat yang ke-9 ini adalah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini adalah peringatan bagi kita. Ini adalah mengingatkan kita, ayat ini adalah mengingatkan kita adik-adik, bagaimana kita boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh membanggakan diri atas apa yang kita punya. Oke, mungkin adik-adik sekarang duduk di bangku sekolah. Misalnya, adik punya kepintaran. Pantaskah disombongkan? Adik pintar bermain musik. Lantaskah disombongkan? Nah, itu harusnya sebenarnya adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, kayak adik-adik, kalau ada yang pintar di sekolah, pintar pembelajaran ini, coba dibantu temannya. Bukan dibantu pada saat ujian ya. Ingat, bukan dibantu pada saat ujian. Tetapi dibantu ketika di dalam bangku sekolah, dalam belajar, coba dibantu untuk menjelaskan apa yang dia tidak ketahui. Coba ditanya temannya, yang mana yang susah, yang mana yang tidak mengerti. Nah, dengan demikian adik-adik juga menjadi berkat kepada temannya, kepada sesamanya. Nah, kalau misalnya pintar bermain musik, apa yang bisa kau lakukan terhadap sesamamu? Coba, teman mungkin punya suara yang bagus bernyanyi, coba iringin. Sehingga kita semua akan menjadi saluran berkat kepada teman-teman sesama kita, kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Nah, bagaimana dengan di lingkungan keluarga? Coba diajarin adiknya, diturutin nasihat orang tuanya. Dengan demikian, ayat peringatan yang ke-9 ini tidak lagi efeknya kepada hal yang tidak benar. Jadi, apa yang kita dapatkan itu tidak lagi menjadi suatu kemegahan bagi kita. Tidak menunjukkan itu suatu kesombongan bagi kita. Jangan, itu tidak boleh. Ya, diingat ya adik-adik, ayat 9 ini adalah ditekankan keras bagaimana apa yang kita punya tidak boleh kita sombongkan. Diingat ya, dicatat. Tidak boleh disombongkan apa yang dimiliki. Kenapa tidak boleh disombongkan? Karena itu adalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Seperti yang tadi adik-adik yang saya flashback di awal sebelum pembelajaran, di mana Tuhan itu mati rela di kayu salib dengan cara yang sangat hina. Itulah pemberian Tuhan itu kepada kita untuk menebus kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu tidak bisa dinilai karena perbuatan baik kita. Tidak boleh. Itu hanya karunia semata, anugerah semata dari Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita boleh selamat. Nah, bagaimana cara kita bisa selamat? Bisakah kita menilai, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan kebaikan, menolong teman, aku sudah melakukan pekerjaan rumah setiap hari, aku sudah belajar setiap hari dengan baik, dengan ini. Apakah itu menjadi penyelamat bagi kita? Ada yang bisa jawab? Itukah yang menjadi penyelamat bagi kita? Mulai hari ini ya adik-adik, jangan pernah menghitung hal perbuatan baik yang dilakukan. Oke? Karena firman ini mengingatkan kita untuk melakukan suatu hal itu jangan pernah diperhitungkan. Jangan pernah dibangga-banggakan. Ya. Baik. Nah, kalau bisa kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari, banyak kan adik-adik orang-orang yang masih dikatakan masih memiliki sifat yang seperti itu. Tetapi pembelajaran kita hari ini mengingatkan kita untuk tidak menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik.
tidak boleh menunjukkan kekuasaan diri, tidak boleh menunjukkan hal-hal yang sangat merugikan sekitar. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, anak-anak Allah itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Apa yang harus adik-adik lakukan? Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Baik adik-adik, kita sudah menyaksikan video yang kedua. Video yang menarik ya, kalau kita saksikan. Dan adik-adik pasti tahu sih arti dari video tersebut. Dan itu menjadi suatu kesimpulan dari ayat pengajaran kita. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kerajinan kita pergi beribadah. Tetapi kita diselamatkan karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus membuktikan seperti yang Abang sebelumnya di pembukaan tadi mengatakan, apa yang harus kita buktikan sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang memiliki iman akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan sendirinya dan tanpa memperhitungkan apa yang telah dia lakukan. Dan yang kedua, hanya belas kasih daripada Tuhan sendiri yang semata-mata ia
berikan kepada kita yang mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari adik-adik tetap semangat, tetap kuat, dan tetap melakukan hal-hal baik. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Tetap lakukan hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan, tidak boleh memperhitungkan seberapa yang telah kita lakukan. Karena orang yang memiliki iman tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak pernah melakukan hal-hal perhitungan akan kebaikan-kebaikan. Seperti di ayat ini kalau kita dengarkan tadi, hanya karena kasih karunia daripada Allah, melalui iman kita kepada Allah, yang mengatakan bahwa kita percaya Yesus itu menjadi penyelamat kita yang rela mati di kayu salib. Jadi, mulai hari ini, tidak ada lagi kata, saya sudah melakukan hal baik ini, saya sudah melakukan hal baik itu. Tidak lagi adik-adik, mari mulai saat ini, segala sesuatu yang kita miliki, tidak lagi kita bangga-banggakan. Tetapi baiklah yang kita miliki, berkat-berkat yang kita dapat, bisa kita salurkan lagi menjadi berkat bagi orang lain. Hanya orang yang memiliki iman kepercayaan kepada Yesuslah yang mampu melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pengajaran firman kita pada hari ini. Kita masuk ke refleksi firman hari ini. Seperti saat ini adik-adik, kita butuh sebuah pertolongan di tengah pandemi virus corona. 1 bulan lebih kita telah berdiam diri di rumah. Tidak bisa kemana-mana seperti sedia kala. Tidak bisa beribadah di gereja. Tidak bisa bertemu teman-teman. Tapi pernahkah adik-adik mempertanyakan, kok bisa seperti ini? Jangan ya adik-adik, tidak boleh. Karena segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Dan yang boleh kita lakukan adik-adik, kita harus tetap berdoa, meminta keselamatan kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan di dalam doa untuk keselamatan kita terhindar dari virus corona yang terjadi saat ini. Banyak orang adik-adik, mungkin adik-adik sudah saksikan, bahkan hampir putus asa atas kejadian ini. Orang-orang besar banyak yang telah menjadi korban. Tetapi adik-adik, saya yakin dan percaya akan tetap mau mendengarkan arahan dari pimpinan ya adik-adik. Bahwasanya ingat juga ya adik-adik, pimpinan itu, perintah dari pimpinan itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Jadi saat ini Tuhan menginginkan kita juga untuk berdiam diri di rumah. Melakukan aktivitas di rumah. Dan bahkan dengan ibadah kita juga harus di rumah. Tetapi dengan demikian bukan mengurangi rasa ibadah yang merasa jadi berkurang. Tetapi kita harus tetap yakini, imani bahwa dimanapun kita beribadah, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama untuk Indonesia kita, supaya segera Tuhan pulihkan, segera Tuhan selamatkan kita dari pandemi virus corona ini. Oke adik-adik, mari ambil sikap sejenak untuk berdoa
untuk bangsa Indonesia. Saat ini dibutuhkan doa-doa kita adik-adik. Yang kita bisa lakukan melalui doa permohonan kita kepada Tuhan. Bahwasanya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Seperti pengajaran kita hari ini, kita harus imani. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita harus percaya Tuhan ada kok bersama kita. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu kepada kami, hingga kami masih beroleh napas kehidupan ya Bapa, dan kami masih boleh bersuka cita seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang ibadah ini. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik tanpa menghitung-hitung seberapa besar yang kami lakukan. Supaya kami tidak memegahkan diri kami, supaya kami tidak membangga-banggakan akan kehebatan kami, akan apa yang telah kami punya. Tetapi Tuhan mengajarkan kami melalui firman hari ini untuk selalu setia di dalam iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, untuk selalu memiliki iman untuk menyatakan bahwa Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan menjadi terang dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu juga Tuhan. Dan terkhusus Tuhan juga kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Tolong lawat kami Tuhan, pulihkan dari virus corona ini ya Tuhan. Yang saat ini kami hanya bisa beribadah, belajar, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari kami hanya di rumah saja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu, Engkau sanggup menyelamatkan kami. Engkau sanggup memulihkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada mereka kesehatan, supaya mereka tetap semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami Tuhan, supaya layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa kerinduan kami yang kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup ini untuk
mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Bang Agus. Semoga firman hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua masing-masing ya. Melalui firman hari ini, kita jadi tahu kalau keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan itu merupakan pemberian Tuhan, sehingga kita bisa bersukacita dan kita dapat membagikan kasih kita juga kepada orang lain. Nah, hari ini kakak juga mau mengumumkan pemenang untuk aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengerjakan dan mengikuti setiap aktivitas dengan antusias. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, kakak mau kalian menceritakan apa arti keselamatan untuk kalian masing-masing. Kalian boleh tulis pakai tulisan tangan, boleh juga diketik. Kalian juga boleh menghias tulisan yang sudah kalian kerjakan. Setelah itu, kalian boleh foto hasil tulisan kalian, dan juga kalian berfoto dengan tulisan yang kalian pegang, dan kirimkan ke kakak dan abang di kelasnya masing-masing ya. Selamat mengerjakan!